Di belakang aja, belakang ya. Yang dua sini Pak. Di atas aja. Sih. Angkat balok. 3, 2, 1. Oke. Hah? Sudah. Oke. Mana Pak Idil? Biasa ada Pak Idil. Kemudian yang saya hormati Bapak Dandim Hasan Hafili, jadi hari ini Polres Kutar rilis terkait kejadian dugaan pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi kejadian ada di Muara Jawa. Akibat perselisihan sudah kita amankan tersangka jumlah 5 orang. 5 orang sudah kita amankan, barang buktinya sudah dibalik bersama, ada parang, ada baju tersangka, ada tombak, ada kayu balok. Hal ini murni karena awal ada perselisihan. Jadi dari awal ada perselisihan sehingga dari saudara Slamet dan kawan-kawan mendatangi korban untuk melakukan penganiayaan, dan akhirnya korban atas nama Alek meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Yang ingin saya tegaskan dari kejadian ini bahwa ini adalah murni tindak pidana, bahwa ini adalah kejadian murni tindak pidana. Kami dari Polres Kukar bersama dengan TNI dalam ini Kodim Tenggarong tetap profesional dan tidak tergiring oleh opini-opini masyarakat yang ada. Ya, jadi kita tegaskan di sini ini adalah tindak pidana murni, ya, tidak ada desa-desa atau intrik-intrik apapun di belakangnya. Jadi siapapun yang salah akan kita tindak. Ya. Demikian. Pak, ada penyebabnya, kabarnya ada buang debu atau apa gitu Pak? Ya, permintaan ini itu Pak ya? Kejadian awalnya memang dari awalnya ditegur, ada tegur masalah debu ketika hauling masalah tanah. Jadi ketika ada peneguran, ada salah satu yang tidak terima, kemudian terjadilah perselisihan, perkelahian. Akhirnya dari saudara Slamet Andi dan kawan-kawannya membawa orang untuk datang ke sana. Akhirnya kejadianlah meninggal dunia si korban atas nama Alek. Demikian. Yang menegur pertama itu dari pihak mana? Kenapa? Yang Dari Slamet. Dari Slamet. Jadi bisa dipastikan yang meninggal cuma satu Pak ya? Satu. Karena di beredar di WhatsApp itu ada 2 infonya. Enggak, satu. Satu. Pak, ini mereka... Yang satu tersangka atas nama Restu masih dirawat. Jadi tidak ada meninggal dunia 2, hanya 1. Dirawat di mana? Dirawat di mana? Itu Rumah Sakit Samboja ya? Atau di mana? Di Tenggarong. Di Tenggarong. Mungkin Pak, terkait banyaknya foto dan video beredar di media sosial di bawah dari Polres sendiri. Iya. Sudah saya sampaikan tadi, kami menghimbau kepada masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya dugaan-dugaan, apalagi membawa informasi ini dalam konflik kesukuan atau etnis. Ya, tidak ada sama sekali. Kita juga minta bantuan teman-teman wartawan untuk menginformasikan, memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat bahwa ini adalah murni tindak pidana. Siapapun yang salah akan kita tindak profesional. Siapa salah akan kita tangkap.
siapa salah akan diadili. Jadi nggak perlu nanti dikirim opini-opini masyarakat, akhirnya timbul konflik kesukuan. Jadi untuk kita menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak lagi terkait kejadian perkara ini, dan kita pastikan tidak ada konflik kesukuan. Ini adalah murni tindak pidana. Demikian. Dan mungkin himbauannya gitu kan, itu kan ada surat dari apa Murakaman menghapus video-video itu kan Luar Jawa. Ya. untuk menghapus video-video yang sudah tersebar beredar di media sosial. Oh iya, iya. Ya nanti kita akan juga koordinasi juga dengan sudah koordinasi ya, sudah koordinasi untuk masalah video-video itu nanti kita bisa hilangkan nanti ya. Gimana? Ada yang lain? itu yang di video siapa Pak? Korbannya Kenapa? yang di video dipukuli siapa itu Pak? Video Kejadian ada dua, Pak. Jadi ini kejadian saudara Selamat ini juga sebagai korban juga yang melapor. Tersangkanya sudah ada dua. Jadi makanya kita nggak pandang bulu siapapun orangnya. Jadi awal kejadian setelah saudara Selamat juga dikeroyok awal kejadian. Yang di video itu Pak. Nah, dikeroyok. Pukul balok itu. Makanya saudara Selamat dalam ini dia tersangka sekaligus korban. Dan tersangkanya sudah kita amankan 2 orang. Sembari yang mencari kita ada tersangka lainnya. Jadi kita pastikan tidak ada isu-isu kesukuan. Jadi ini murni pure tidak pidana. Siapapun pelakunya, kita tidak lanjuti, kita proses untuk prosedur. minta waktu terbuka apa ini Pak awalnya atau koordinasi gitu ya? Tegur, hanya tegur karena banyak debu di situ, makanya ditegur. Terjadi selisih paham, debat, polling masalah tanah. Tanah urut Pak ya? Ya, tanah urut. Proses hukum sendiri Pak, untuk kasus ini kan mengakibatkan kematian. Pasal yang dikenakan. Pasal yang dikenakan Pak. Dengan pasal 338, junto 351 ayat 3. Terancam hukuman seumur hidup. 170 ini. Kenapa? 170 ya Pak. Ya 170 itu disubsidiar bisa. Jadi tapi kami terapkan pasal pokok di 338, kita contohkan ke 351 ayat 3. Ada tambahan apa namanya apresiasi kepada semua pihak Pak yang juga beredam dari Hongkong sih Pak. Ya, kita terima kasih juga terhadap para tokoh-tokoh yang ada di Muara Jawa maupun di Kabupaten Ukar dalam hal ini bisa meredam baik dari tokoh Banjar maupun dari tokoh Manggar, bisa meredam semuanya sehingga ini tidak timbul konflik yang berkelanjutan. Jadi ini memang kita sepakat semua antara para tokoh, kita sepakat semua bahwa ini adalah murni tindak pidana. Jadi kami ucapkan kepada para tokoh atas himbauannya, atas pengertiannya, sehingga tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Alhamdulillah kondusif, cepat penanganannya. iya kondusif karena pelaku sudah kita amankan dan akan kita cari sampai tuntas. Masih ada yang dicari lagi Pak? Masih Ada berapa? ada 3 lagi ya Sampai beberapa? dalam penyidikan. Oke Pak. Oke. Kalau ada yang tanya teknis langsung sama Kasat Reskrim ya. Ya. Satu lagi. Apa dengan restoran Pak Kasat? Terus datang. Udah? Satu lagi? Satu Oke. kasus lagi. Satu lagi nggak perlu? Satu lagi. 2 tersangka lagi. Sudah siap. Nah, ini dinaikkan dulu aja. Ini digeser. Nanti berantem lagi mereka. Ini kita rilis yang satunya ya. Siap Pak. Korbannya dengan dia. Jadi ini korbannya, tersangka ini ada 5, satunya dirawat di rumah sakit atas nama Restu. Itu korbannya meninggal dunia. Kalau yang ini itu terlapornya adalah si Selamat. Karena kan dia dikeroyok duluan tuh, berantem di video itu. Nah, pakai kayu. Oh ya. itu selamat. Tapi dia nggak apa-apa. Tapi dia nggak apa-apa. Benjol. Ada kajian ini. Kalau berarti ini selesai juga nih. Jadi ada ini kita nggak kita bedakan. Siapapun yang dia korban langsung ini
bisa. Ini dimaksud adalah kalau itu atau taruh dari depan aja deh. Hah? Kelihatan nggak? Sini, di situ ya Pak. Berarti ini apa namanya? Namanya tadi. Ayo tadi. Reza. Yang di proyek selamat tuh. Reza ya? Yang di video tadi itu selamat itu. Iya, ini pelakunya. Kalau itu temannya itu. Ini yang gebukin itu yang kayu tadi buat video ini. Nah. Itu kenapa Pak? Iya Pak. Baik, rekan-rekan, kita hari ini juga rilis kembali terkait juga masih ada rentetan dengan kejadian yang di Muara Jawa. Jadi ini kejadian awal dengan korban atas nama Slamet Heriadi. Sudah kita amankan pelaku atas nama Reza dan Sayuti. Untuk tiga lainnya masih dalam lidik dan dalam pencarian. Dalam kasus ini adalah terkait masalah 170. Jadi pada awalnya terjadilah antara saudara Slamet Heriadi dengan Sayuti maupun dengan Reza terjadi masalah perdebatan sampai ujungnya perkelahian dan pengeroyokan, dan saudara Slamet dikeroyok dengan menggunakan golok roti ya, sesuai dengan video yang beredar itu. Jadi dalam hal ini kita juga tindak saudara Slamet sebagai korban. Sudah kita amankan 2 orang atas nama Sayuti dan Reza dan sedang dalam proses penyidikan. Demikian. Mereka ini ditangkap, ada yang sudah lari keluar kota Pak atau masih di daerah Jawa? Ya, jadi pelaku semua ini sudah kita amankan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kecuali ada yang 3 orang masih dalam pencarian ya, dengan korban atas nama Slamet Heriadi. Jadi kita bedakan ada 2 LP. 2 LP, yang satunya yang tadi atas nama Alek yang meninggal dunia tadi, yang satunya lagi korbannya atas nama Slamet Heriadi. Ya, Slamet Heriadi ini korban sekaligus tersangka. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Kalau pasal yang dijerat untuk yang kasus ini 170 KUHP. Apa yang membedakan pasalnya? Kenapa? Yang membedakan pasalnya tadi satu meninggal ya? Satu karena Iya, satu meninggal. Iya, meninggal. Kemarin makanya kita jerat untuk pasal utamanya masalah 338 pembunuhan. Hukumannya berapa sih? Meninggal Apa? cakep. 170 di atas 7 tahun penjara. Artinya ini hanya mereka ini Pak, tidak ada aktor intelektual di belakang itu ya? Antar mereka ini aja Pak ya? Gimana? Ya apa perkelahian ini? Tidak ada, ini hanya murni perselisihan, perdebatan yang berujung perkelahian, akhirnya berujung pengeroyokan dan ada korban, yaitu saudara Slamet dengan saudara Alek yang meninggal dunia. Itu aja gitu. Nah, pada saat Alek diserang itu mereka kemana? Kenapa? Mereka di mana? Lari. Oh, Nggak bantu si Asmi. Ya mereka lari sehingga yang ada di situ cuma si Alek. Alek. Itulah jadi. Perselisihan awal mereka ini sedang ngapain sih Pak? Kenapa? Apa yang mereka garap ini? Mas, penggurukan masalah debu. debu. Jadi ada holding dari Ahmad ini ya, Salah satu rumah di sana. salah satu rumah ya, Ajari ya. Ajari. Holding akhirnya si Slamet Heriadi ini menegur gitu loh. Menegur, akhirnya terjadi keributan, sama-sama nggak terima, terjadi keributan, terjadi perkelahian. Oke. Oke, Siap. kawan-kawan. Sudah. Dan Itu aja ya. Kalau teknisnya yang ini awal kali karena tadi siap. Anu boleh nggak Pak? Apa? Tentang COVID nah itu kan masalah COVID itu kan. Pindahan dari sini ke penjagaan.
Ini jangan dulu ya. Karena kita juga menunggu swab semua, ini baru keluar hasil swabnya udah negatif semua. Kemarin kita isolasi tuh. Ya, karena ini tadi udah negatif semua, ya nggak ada masalah juga. Udah hasil swabnya dari Bingkis kok, Bos. Makanya kalau keluar harus pakai masker terus. Iya, Pak. Oke. Oke, udah ya. Tidak sampai 1 jam ya, 3 jam gitu. Ya, dengan siapnya. Ini kemarin kunjung dari Bapak Kapolres Sumedang, kemudian alhamdulillah dalam waktu 3 jam ada beberapa tersangka di dalam 2 TKP. Kejadian tersebut kita bisa ungkap dan kita amankan. Dan yang satu masih dirawat di rumah sakit. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dari Kodim, kemudian dari pihak desa, kecamatan, dan pemerintah daerah untuk membantu menghimbau kemarin itu diedukasi agar tidak menghias, karena ini yang kebetulan memang ada berbeda dari kuras, sehingga banyak yang memanfaatkan dari kejadian ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga kita di backup juga dari Polda, langsung dari Krimum kita backup. Kemudian ada beberapa dari 2 kejadian tersebut yang belum kita tangkap atau kita amankan. Ini dalam proses penyelidikan, kita bergabung nanti dengan Polda Kaltim untuk mengejar dan menyelesaikan perkara ini. Mungkin luar kasus ini nanti perkembangan toko emas ini, perampokan toko emas Perampokan toko emas update-nya ya. Sementara masih dalam pengejaran penyelidikan untuk salah satu pelaku tersebut. Kita juga sudah buatkan daftar DPO sesuai yang kami kirim ke Polda. Daftar tersebut untuk minta bantu kepada jajaran untuk bisa mengamankan salah satu pelaku tersebut. Ada beberapa daerah yang kita ini termasuk ke luar wilayah Kalimantan Timur. Kita cari. yang sudah P21 dan Untuk kasus masih dalam Terus. Ini nggak ada lagi? Nggak ada bang, habis. Yang mana?